welcome back to Science Class. Yes, with me, Syahida Ainaya. Without any further ado, let's get started. Okay, student, in this video, we will learn about, lens atau lensa. Untuk memahaminya lebih dalam, let's we start it. The first, we must know about pembentukan bayangan pada lensa. Nah, lensa merupakan benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung dan juga cembung. Fungsinya untuk pembiasan cahaya. Oke, kalau begitu, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini ya. Lensa cembung dan lensa cekung. Diperhatikan gambarnya. Terdapat perbedaan ya dari dua gambar tersebut. Ya, pasti sangat terlihat. Oke, kalau begitu, let's we find it about lensa cembung. Pembentukan cahaya dalam lensa cembung ketika dua medium berbeda, besar kecepatan cahaya akan berubah, sehingga cahaya akan tampak dibelokkan. Oke, text note for this one. Oke, let's we move. Next is sinar istimewa dalam lensa cembung. Ya, ini yang pertama ya. Bentuknya seperti ini, suatu sinar datang sejajar sumbu utama. Dibiaskan menuju titik F. Nah, ini sinar istimewa yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, ketika suatu sinar datang melalui titik fokus F, di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan, untuk sinar istimewa yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Oke, and this one, remember it, yes? Oke, let's we move. Nah, menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya dua sinar. Jadi ingat ya, dua sinar istimewa yang tadi. Nah, kita bisa dilihat ya di sini contohnya. Ada sinar masuk, datang, lalu ada sinar pembiasan yang akhirnya akan membentuk suatu bayangan dari objek. Oke, kalau begitu, next ini dia, contoh lensa cembung. Contohnya itu pada kaca pembesar ya, or loop, atau pada teropong, atau pada kacamata baca. Yes, that's all about lensa cembung. And next lensa cekung. Lensa cekung yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Cahaya yang melalui lensa cekung akan dibelokkan ke arah tepi lensa. Oke. Nah, lensa cekung juga memiliki sinar istimewa ya. Lensa cekung memiliki 3 sinar istimewa. Tetapi sama, pembentukan pada lensa cekung juga minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Nah, diperhatikan ya di sini gambar-gambarnya dari mana sinar datang, lalu dibiaskan dan membentuk titik temu yang akhirnya akan membentuk suatu bayangan dari objeknya ya. Oke. Diingat ya, text note for this one. Oke, let's we next. Next we will know about pembentukan bayangan pada lensa cekung. Nah, jika 3 buah sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada suatu lensa, maka akan membentuk bayangan seperti di bawah ini. Yes, this one, pembentukan bayangan pada lensa cekung. Faktanya, setiap benda yang terletak di depan lensa cekung akan selalu menghasilkan bayangan maya. Tegak, diperkecil, dan berada di depan lensa. Oke, let's see this picture, yes? Now, ada sinar datang, lalu dibiaskan, dan akhirnya membentuk suatu bayangan. Oke, and let's we see for the example. The example are, kacamata atau lensa pada mikroskop dan teropong kecil pada pintu hotel. Oke. After that,
Oke, next are persamaan pada lensa. Nah, lensa juga memiliki persamaan ya. Oke, kalau begitu, let's we see the formula. The formula are, yes, like this, persamaan pada lensa. F-nya adalah jarak fokus, S-nya adalah jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangan, M-nya adalah perbesaran, H-nya adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Nah, pada lensa cembung, titik fokusnya bernilai positif, berbanding terbalik dengan lensa cekung, yang titik fokusnya akan selalu bernilai negatif. Oke, please take notes for this one, because this is very important. Oke, untuk lebih jelasnya, persamaannya akan seperti ini ya. Nah, kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa, or D, dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus dengan persamaan sebagai berikut. Oke, this one, D equal 1/F. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam sentimeter, yes, we must change it to meter. Oke, remember this one, yes? Okay, so here I have an animation. Yes, this animation kalian bisa menggunakannya untuk keperluan belajar topik lensa atau topik cermin. Karena apa? Nah, di atasnya kita bisa lihat itu ada pemilihan ya. Kita bisa memilih convergent, divergent. Nah, itu tuh lensa cekung, lensa cembung, kita bisa atur. Nah, pemilihannya juga bisa dirubah dari bentuk objeknya. Kita bisa memilih, oke, kita coba memilih bentuk lilin. Nah, hal lainnya juga kita bisa menentukan jarak titik fokusnya. Juga kita bisa menentukan ketinggian dari suatu objeknya. Oke, we can change the object, we can change the focus, and everything we can change in this website. Nah, kita bisa melihat juga, nah ini arah sinar datang, arah sinar keluar ketika dibiaskan, dan akhirnya akan membentuk suatu bayangan seperti ini. Oke. Nah, silakan mencoba ya, Ibu cantumkan linknya di deskripsi video ini. Oke, semoga kalian memahami video kali ini. And thank you very much. Yes, thank you very much for watching this video. And see you. Bye-bye.